Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas pendidikan IPA B akan mempresentasikan hasil laporan kunjungan industri tentang Gambir dalam bidang bioteknologi. Kami beranggotakan Azizah Wulandari Elsa, Fitri Hayatul Jannah, Hayatul Anissa Witri, Sylvia, dan saya Anissa Karimah dan dia Afdilah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagian bab 1 pendahuluan. Yang mana latar belakangnya itu, Gambir itu merupakan ekstrak daun dan ranting tanaman Unceria gambir atau Hunter Rocks yang dikeringkan. Nah, tanaman ini pantas menyandang gelar tanaman serbaguna karena tidak cuma penyirih yang membutuhkannya sebagai tanaman pinang dan sirih, nah tetapi juga sebagai jenis industri seperti industri minuman, kosmetik, obat-obatan, dan lainnya. Indonesia adalah negara pengekspor gambir utama dunia. Negara tujuan ekspor gambir Indonesia itu antara lain Bangladesh, India, Pakistan, Singapura, Malaysia, Jepang, dan beberapa negara Eropa lainnya. Dalam hal perakitan varietal unggul, sampai saat ini belum dihasilkan bahan perbanyakan berupa varietas unggul yang dapat berkontribusi dalam peningkatan produktivitas gambir. Penelitian-penelitian tentang pemulihan tanaman gambir sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan komunitas pertanian lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan yang berpeluang besar. Untuk peningkatan itu adalah dengan memodifikasi material genetik secara bioteknologi. Nah, sehingga di bidang pertanian itu perlu ditingkatkan pemahaman mengenai pengaplikasian teknik tersebut. Ekstrak gambir mengandung senyawa fungsional yang termasuk dalam golongan senyawa polifenol, yang senyawa ini merupakan hasil metabolit sekunder tanaman yang menyusun golongan tanin. Nah, salah satu yang termasuk dalam senyawa polifenol ini adalah flavonoid. Selanjutnya, bab 2, gambaran umum. A. Tanaman gambir. Tanaman gambir atau Unceria gambir rocks merupakan tanaman daerah tropis yang termasuk famili Rubiaceae yang memiliki tinggi sekitar 1,5 sampai 2 meter yang banyak tumbuh di daerah dataran tinggi. Di Indonesia, tanaman gambir banyak terdapat di wilayah Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Produksi gambir di Sumatera Barat dan Riau telah memasuki pasaran ekspor. Inilah gambar dari tanaman gambir di daerah Mae, Kabupaten 50 Kota. Gambir dihasilkan dari proses ekstraksi, yaitu proses pengeluaran getah yang terdapat di dalam daun dan ranting tanaman gambir. Proses pengolahan gambir dilakukan oleh 3 orang anak kompo di daerah Kempa. Teknik pengolahan gambir di Sumatera Barat dikenal dengan istilah mangampo. Proses pengolahan gambir secara tradisional terdiri dari pemetikan daun gambir, perebusan, pengempaan, pengendapan, penirisan, pencetakan, dan pengeringan. Komposisi senyawa yang ada pada gambir tergantung pada cara pengolahan gambir. Daun yang rusak dan terlalu tua akan menghasilkan kadar ketakin yang lebih rendah. Pada tahap kedua, yaitu perebusan, masuknya bahan pengotor dapat menurunkan mutu dari gambir. Tahap ketiga yaitu pengendapan ekstrak gambir yang sering dimasukkan bahan pemberat seperti pasir dan tanah. Tahap keempat yaitu tahap pengeringan yang tidak sempurna mengakibatkan warna dan bau gambir serta kadar air yang terdapat sesuai dengan standar mutu. Kelima, tahap pengemasan dan penyimpanan yang buruk akan berdampak pada kondisi fisik gambir seperti ditumbuhi kapang. B. Budidaya tanaman gambir. Hasan DKK 2000 mengemukakan bahwa pemeliharaan tanaman gambir sangat jarang dilakukan petani. Seperti pemupukan dilakukan hanya dengan mengembalikan ampas dari perasan daun gambir yang telah mengompos, diletakkan di sekitar pohon tanaman gambir. Penyiangan dilakukan dengan cara menebas semak-semak yang berada di sekitar pohon gambir.
Hal ini sebagai usaha menghindar terjadinya erosi, mengingat lahan yang digunakan kebanyakan lahan miring. Apalagi pengendalian erosi dengan pembuatan teras tidak pernah dilakukan petani. C. Pemasaran gambir. Pasar gambir sudah berkembang dan tersebar di beberapa tempat baik di Kabupaten 50 kota tempat penampungan atau gudang. Gambir rata-rata dimiliki oleh pedagang besar yang berpusat di Kota Padang. Permasalahan utama yang dihadapi oleh petani dalam memasarkan produknya adalah dominasi pedagang kabupaten yang merupakan kaki tangan dari para eksportir gambir. Melalui kaki tangannya di daerah, membuat pedagang, pengumpul, dan petani lainnya tidak berperan. Penentuan harga di pasar gambir lebih didominasi oleh kaki tangan pedagang besar atau eksportir. Walaupun pembelinya banyak, tetapi tetap saja tidak berlaku hukum penawaran. Alasan petani menjual gambirnya di rumah enam kepada pedagang pengumpul di desa adalah lebih praktis dan harganya tidak jauh berbeda dengan harga di pasar lokal. Selanjutnya yaitu bab 3, laporan kunjungan industri. Cara pengolahan gambir. Yang pertama, pemetikan daun gambir. Langkah awal yang dilakukan dalam proses pengolahan gambir ini adalah dengan memetik daun gambir menggunakan alat sederhana yang disebut dengan tuai. Alat ini terbuat dari kayu dan dilengkapi dengan pisau yang berukuran kecil. Daun yang telah dipetik dimasukkan ke dalam wadah yang disebut dengan ambung. Selanjutnya, daun tersebut dibawa ke rumah gempa atau tempat pengolahan gambir. Yang kedua yaitu perebusan. Setelah daun gambir dipetik dari batangnya, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan perebusan, di mana perebusan ini dilakukan dalam sebuah wadah besar yang telah diisi dengan air, yaitu sekitar 1/4 bagian dari wadah. Lalu cairan dididihkan sampai uap panas menembus kapuk dan muncul pada permukaan. Setelah itu kapuk dibalik dan direbus kembali. Proses perebusan ini masih dilakukan dengan memanfaatkan kayu bakar. Selanjutnya yaitu pengempaan. Daun gambir yang telah direbus selanjutnya dikeluarkan dari kapuk. Kemudian dipukul dengan palu yang terbuat dari kayu. Lalu disiram dengan air panas perebusan daun gambir sebelumnya. Daun yang telah disiram selanjutnya digulung dan diikat dengan jala atau tali. Kemudian diletakkan pada alat pres sederhana. Alat pres sederhana ini terbuat dari kayu yang dilengkapi dengan dongkrak dan dirancang sedemikian rupa. Pada proses pengempaan akan mengeluarkan ekstrak gambir yang kemudian ditampung di dalam wadah yang disebut paraku tanam. Yang keempat yaitu pengendapan. Ekstrak gambir yang terdapat pada paraku tanam selanjutnya dipindahkan ke dalam paraku panjang. Di dalam paraku panjang ini, ekstrak gambir akan mulai mengendap. Pengendapan ini berlangsung kurang lebih selama 24 jam. Yang kelima yaitu penirisan. Setelah proses pengendapan selesai, selanjutnya ekstrak gambir ditiriskan atau dikeluarkan dari paraku panjang, lalu dibungkus dengan kain sarung dan dihimpit dengan kayu atau batu. Proses penirisan ini berlangsung selama 6-12 jam. Selanjutnya yang keenam yaitu pencetakan. Pencetakan menggunakan cetakan yang disebut dengan cupak. Cupak terbuat dari bambu, batok kelapa atau paralon dengan ukuran yang bervariasi. Penentuan bentuk cetakan berdasarkan selera dari petani gambir sendiri. Yang terakhir yaitu pengeringan. Gambir yang sudah dicetak kemudian disusun di atas rak pengering yang terbuat dari anyaman bambu. Selanjutnya dijemur atau diletakkan di atas tungku pemanasan, atau bisa juga dijemur di bawah terik matahari. Baiklah, saya Aziza Wulandari Elsa akan melanjutkan materi mengenai jenis limbah. Selama proses pengolahan, industri gambir menghasilkan 2 macam limbah, yaitu limbah cair dan juga limbah padat. Yang pertama adalah limbah cair. Limbah cair dari industri gambir ini diperoleh dari hasil rebusan ekstrak daun gambir, di mana pada proses perebusan daun gambir ini terdapat air yang mengendap. Di samping itu, limbah cair ini juga diperoleh dari proses pemurnian kembali getah gambir yang telah dikeringkan untuk mendapatkan katekan murni. Jumlah limbah cair dari pemurnian gambir tergantung dari kualitas getah kering gambir yang digunakan.
Semakin tinggi kandungan tanin getah kering gambir yang akan dimurnikan, maka akan semakin banyak air yang digunakan untuk proses pencucian, sehingga menghasilkan limbah cair, yang mana sisa air buangan ini bisa dimanfaatkan kembali. Yang kedua adalah limbah padat. Limbah padat dari industri gambir ini juga diperoleh dari hasil rebusan daun gambir itu sendiri, di mana setelah proses perebusan gambir dan telah diperoleh getah dari daun gambir tersebut, maka daun gambir ini tidak akan digunakan lagi dan akan menghasilkan limbah berupa limbah padat. Limbah padat dari industri gambir ini juga bisa dimanfaatkan kembali sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengolahan limbah. Untuk proses pengolahan limbah itu sendiri dilakukan dengan cara memanfaatkan kembali sisa-sisa hasil pengolahan daun gambir, di mana limbah cair yang dihasilkan dari perebusan daun gambir bisa dimanfaatkan kembali dalam proses perebusan daun gambir berikutnya. Sedangkan untuk limbah padatnya bisa digunakan sebagai kompos atau pupuk kandang, sehingga tidak ada limbah yang terbuang sia-sia dalam proses pengolahan industri gambir di bidang pertanian ini. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai awal mula menekuni industri gambir. Awalnya, di Mei itu hanya ada beberapa ladang gambir saja. Masyarakatnya belum banyak memperhatikan tanaman gambir ini. Gambir yang dihasilkan tadi diolah dengan alat yang sederhana atau dengan alat seadanya di Mei itu. Kemudian dijual ke pasar. Melihat laku di pasaran, maka masyarakat baru tertarik untuk membudidayakannya dan menanamnya di lahan mereka. Kemudian, masyarakat Mae menekuni industri ini dan dapat membuka lapangan kerja. Dengan menekuni industri ini, maka sangat berpengaruhlah pada perekonomian mereka. Selanjutnya, pengolahan limbah atau ampas industri gambir. Setelah melakukan proses pengolahan gambir, maka akan menghasilkan limbah yang disebut dengan limbah atau ampas gambir. Ada dua bentuk limbah yang dihasilkan dari industri gambir ini. Yang pertama berupa limbah padat dan yang kedua berupa limbah cair. Biasanya, limbah cair diolah kembali untuk dijadikan gambir. Sedangkan limbah kering itu digunakan untuk pupuk kompos dengan cara meletakkan atau menumpukkan limbah di bawah pohon. Kemudian, harapan industri gambir ke depannya. Usaha gambir rakyat yang tidak didukung oleh kemajuan teknologi dalam proses pengolahannya membuat proses pengolahannya masih menggunakan alat tradisional, sehingga menghasilkan gambir dengan skala yang sedikit karena menggunakan tenaga kerja yang berasal dari anggota keluarga. Maka, harapan kami sebagai masyarakat Mae yang menggantungkan mata pencarian pada industri gambir ini untuk diperhatikan lagi, baik dari segi harga maupun pemasarannya. Jangan sampai kemajuan zaman dan teknologi membuat anak-anak muda tidak mau meneruskan industri yang sudah dijalankan secara turun-menurun. Sampai di sini presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya Dia Afila akan melanjutkan bab 4 yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Tanaman gambir merupakan tanaman daerah tropis yang termasuk famili Rubiaceae yang memiliki tinggi sekitar 1,5 sampai 2 meter yang banyak tumbuh di daerah dataran tinggi. Di Indonesia, tanaman gambir banyak terdapat di wilayah Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Proses pengolahan limbah dari pengolahan gambir ada dua bentuk. Yang pertama yaitu limbah padat berupa daun kering dan limbah cair. Biasanya, limbah cair diolah kembali atau dimasak untuk dijadikan gambir kembali. Sedangkan, limbah kering digunakan untuk pupuk kompos, yaitu dengan cara meletakkan atau menumpuk limbah di bawah pohon. Selanjutnya, saran. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah SWT, kita dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tentunya masih jauh dari harapan. Oleh karena itu,
Masih perlu kritik dan saran yang membangun, serta bimbingan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Sekian hasil dari laporan industri kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.